wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Badan Hukum Penyelenggara Nahdlatul Ulama PBNU, Bapak Dr. Haji Hanif Soho Ghafur beserta tim PBNU Jakarta. Kepada yang terhormat Bupati Purworejo, Bapak Raden Haji Agus Bastian SEMM. Kepada yang terhormat Wakil DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Haji Frans Suharmadi SEMM. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Bapak Haji Fatur Rahman MPDI. Kepada yang terhormat Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Farid Solihin MMPD. Kepada yang terhormat Pembina Yaspinu Purworejo, Al-Mukarram Kiai Haji Habib Hasan Agil Ba'bud. Kepada yang terhormat Ketua Yaspinu Purworejo, Bapak Kiai Haji Ahmad Hamid AK SPDI beserta jajarannya. Kepada yang terhormat perwakilan dari Banom-Banom NU dari PCNU Kabupaten Purworejo. Kepada yang terhormat Bapak Mahmud Nasir SPLI Hemhum selaku Ketua Stainu Purworejo beserta jajarannya. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanal Waton dan Mars Stainu Purworejo. Acara yang keempat penayangan video profil Stainu Purworejo. Acara yang kelima pembacaan SK BPP Stainu Purworejo. Acara yang keenam penandatanganan sekaligus serah terima Stainu Purworejo. Acara yang ketujuh sambutan-sambutan. Acara yang kedelapan pengarahan dan pembinaan dari PBNU Jakarta. Acara yang kesembilan adalah doa dan ditutup dengan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab bersama. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Zainal Mutakin MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mars Stenu Purworejo. Kepada paduan suara Stenu Purworejo, dimohon untuk menempatkan diri.
Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni penandatanganan sekaligus serah terima Stainu Purworejo dari Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Purworejo. Mohon maaf, acara selanjutnya yakni pembacaan SK BPP Stainu Purworejo, dilanjutkan pelantikan BPP Stainu Purworejo masa khidmat 2021-2026 oleh PBNU yang akan dibawakan oleh Bapak Firman Yassin Anwe SPDI selaku Sekretaris PCNU Kabupaten Purworejo. Kepada beliau kami persilahkan. Allahu wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan PBNU tentang pengesahan Badan Pelaksana Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 673/A-2-04.D/05/2021 tentang pengesahan Badan Pelaksana Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo masa hikmah 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan Badan Pelaksana Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo masa hikmah 2021-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada BPP Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas pendirian, pengelolaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dengan keharusan untuk berkoordinasi dan melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo bertanggung jawab kepada PBNU. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan 5 Mei 2021 Masehi, berakhir pada tanggal 5 Mei 2026. Yang bertanda tangan Kiai Haji Miftahul Ahyar, pejabat Rais-Am, ditandatangani. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Katib Am, ditandatangani. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, Ketua Umum, ditandatangani. Insinyur Haji A. Helmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Lampiran struktur Badan Pelaksana Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo masa hikmah 2021-2026. Dewan Pembina, Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, Wakil Ketua Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh DEA, Wakil Ketua Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Nasir MSI AKT PhD, Wakil Ketua
Robikin MHas, SHMH. Wakil Ketua Dr. Engineering Haji Bina Suhendra. Sekretaris Profesor Dr. Haji Hanif Saha Ghafur MA. Wakil Sekretaris Dr. Andes Haji Mastuki Baidowi. Dewan Penyantun Ketua Kiai Haji Ahmad Hamid AK SPDI. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Farid Solihin MMPD. Sekretaris Dr. Haji Ahmad Kasunu MPD. Wakil Sekretaris Usman Habibi SPD. Mohon yang saya sebut untuk maju. Pak Hamid, Pak Farid, Pak Kasinu, Pak Usman. Selanjutnya Dewan Pengurus Harian. Ketua Haji Suhemi SAG MM. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Sumedi MPD. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Fatur Rahman MM. Sekretaris Samsul Hadi SE. Wakil Sekretaris Sofyan Sauri AMA. Bendahara Moh Ani Muklis SAG MSI. Wakil Bendahara M Nurul Huda Shum MA. Anggota Dr. Andes Muhrafik MSI. Haji Sutarjono MPD. Abdul Aziz SAG MPD. Zainal Mutakin SSI MPDI. Ditandatangani oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar Pejabat Rais Am, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Katib Am, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA Ketua Umum, Dr. Insur Haji Ahelmi Faisal Zaini Sekretaris Jenderal. Sampun. Dilanjutkan pelantikan BPP Stainu Purworejo masa hikmah 2021-2026 oleh PBNU. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Mari kita para Bapak Ibu sekalian yang dilantik mengikuti sumpah jabatan sebagai pengurus badan pelaksana penyelenggara perguruan tinggi NU Stainu Purworejo. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah dan berjanji untuk melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus BPP Stainu Purworejo Saya bersumpah dan berjanji untuk membesarkan dan mengembangkan Stainu Purworejo menjadi perguruan tinggi yang lebih baik dan maju. Semoga Allah memberkati komitmen ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara pelantikan selesai. Kepada yang baru dilantik bisa kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian acara pelantikan BPP Stainu Purworejo masa hikmah 2021-2026. Dari kami kiranya nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penandatanganan sekaligus serah terima Stainu Purworejo dari Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Yaspinu Purworejo kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh PBNU. Kepada yang terhormat Ketua Yaspinu Purworejo Bapak Kiai Haji Ahmad Hamid AK SPDI, didampingi oleh Ketua PCNU Kabupaten Purworejo Bapak Dr. Andes Kiai Haji Farid Solihin MMPD, didampingi oleh Ketua BPP Stainu Purworejo Bapak Haji Suhaimi SAG MM, didampingi oleh Ketua Stainu Purworejo Bapak Mahmud Nasir SPLI MHum, dan didampingi oleh Sesepuh Stainu Purworejo Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Masduki CH. Disaksikan oleh 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Bapak Haji Fatur Rahman MPDI. 2. Wakil DPRD Kabupaten Purworejo Bapak Haji Fran Suharmadi SEMM. Kepada nama yang disebutkan harap menempatkan diri. Jangan sing maca. Bismillah. Serah terima Stainu Purworejo dari Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Purworejo kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama pada hari ini Sabtu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2021, Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Yaspinu Kabupaten Purworejo menyerahkan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Stainu Purworejo beserta dengan asetnya kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Adapun aset Stainu Purworejo antara lain: 1. Tanah seluas lebih kurang 3.540 meter persegi yang telah diwakafkan kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Oktober 2020. 2. Sarana dan prasarana
fasilitas penyelenggaraan perguruan tinggi. 3. Dosen dan tenaga kependidikan. Dengan telah dilaksanakannya serah terima ini, maka segala penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama Stainu Purworejo sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Purworejo, 21 Agustus 2021, yang menyerahkan Daspinu Purworejo Kiai Haji Ahmad Hamid SPDI, yang menerima PBNU Profesor Dr. Hanif Saha Ghafur MA. Saksi apa mau? Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Saksi 2, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Demikian berita acara serah terima. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk menandatangani Bapak Kiai Haji Ahmad SPDI dan Bapak Profesor Hanif. Pahami dulu. Terima kasih, dan nanti setelah tanda tangan ini selesai, nanti akan kami bawa ke notaris untuk dikuatkan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, semoga penyerahan ini benar-benar akan membawa manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya untuk kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Persilahkan kembali ke tempat. Pada hadirin yang kami hormati, dilanjutkan acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Bupati Purworejo kepada yang terhormat Bapak Raden Haji Agus Bastian SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Bapak Haji Frans Suharmadi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Kepala Kantor Kementerian Agama Purworejo Bapak Haji Fatur Rahman MPDI, Kabakesra Kabupaten Purworejo Bapak Fatur Rahman Haji Fatur Rahman, Ketua Bidang Pendidikan PPNU Bapak Profesor Dr. Haji Hanif Taha Ghafur, Wakil Rais PCNU Bapak Kiai Haji Hamka AK SPDI, Ketua Tanfiziyah PCNU Bapak Kiai Haji Farid Solihin, FKUB Kabupaten Purworejo Bapak Kiai Haji Habib Soleh, serta Ketua Stainu Purworejo Bapak Mahmud Nasir Esfil Mhum, serta Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo, Muslimat, GP Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat yang tentunya pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara dilantik sebagai pengurus Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama atau BPP TNU Kabupaten Purworejo. Teriring doa dan harapan semoga kepengurusan BPP TNU ini bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, tentu Nahdlatul Ulama yang dikenal oleh bangsa ini atau bangsa Indonesia, bahkan oleh dunia, sebagai organisasi yang memiliki prinsip dasar, nilai dan jati diri yang kokoh. Nahdlatul Ulama mencerminkan organisasi sosial keumatan yang menganut jalan tengah dan lurus yang kita kenal dengan sikap moderat yang menolak kekerasan dan ekstremisme, yang menghormati perbedaan dan kemajmuan, yang menjamin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, dan yang benar-benar menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selain itu, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang membangun kemitraan dengan pemerintah untuk mensukseskan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi, termasuk Stainu ini.
Dengan diserahkannya Stainu dari Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yaitu Yaspinu Purworejo kepada PCNU, diharapkan Stainu akan semakin maju dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Karena dengan berada di bawah pengelolaan PCNU, otomatis membuka kemungkinan untuk mendapatkan perhatian dari PWNU Jawa Tengah maupun PBNU. Dan dengan semakin majunya Stainu Purworejo, dengan sendirinya akan semakin memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di Purworejo maupun di Indonesia. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa organisasi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo telah mampu memainkan peranannya sebagai partner yang baik bagi pemerintah daerah. Nahdlatul Ulama telah banyak memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah, terutama dalam membangun mental, moral, dan spiritual masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Dan saya berharap peran tersebut akan terus dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang untuk mewujudkan Purworejo yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kepada perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang kita miliki, Stainu ini di Kabupaten Purworejo, dan saya berharap Stainu ini akan lebih maju di masa-masa yang datang di tengah-tengah era globalisasi, era digital yang tentunya kita semua tahu bahwa jari kita ini sudah semakin sakti, Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap Stainu mampu akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman di era digital ini. Saya kira itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara sambutan yang kedua dari Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Purworejo kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Farid Solihin MMPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Bupati Purworejo yang kami hormati, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati PBNU atau yang mewakili perjalanan jauh dari Jakarta menuju Purworejo, mudah-mudahan diberi anugerah oleh Allah, diberi pahala yang luar biasa, amin ya rabbal alamin. DPRD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili Pelakantor dan Agama Kabupaten Purworejo hadir secara langsung, dan Rektor atau pimpinan Stainu yang hadir, Rois Syuriah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu semua yang hadir, tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin,
kita masih diberi amanat Stainu di Purworejo ini dalam rangka kaderisasi anak bangsa melalui lembaga Nahdlatul Ulama yang satu-satunya di Purworejo ini. Harapan kami dengan kontribusi dari ulama, dari masyarakat, lebih-lebih Bupati Purworejo telah hadir dan DPR hadir, nanti ke depan insya Allah Stainu kita akan lebih baik dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, namung matur nuwun, terima kasih. Dan nanti teman-teman daripada pengurus yang sudah dilantik insya Allah akan berharap atau mengharapkan lebih baik lagi, menjadikan lembaga ini lembaga yang bermartabat, yang berkualitas, yang semuanya itu juga atas dukungan semua pihak. Dan yang terakhir, apabila ada kekurangan, kritik, saran selalu kita mintakan, di mana lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang maju, yang modern, dan kemarin sudah dinilai oleh pemerintah lewat akreditasi, alhamdulillah sudah berhasil dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau dihaturkan terima kasih. Acara sambutan yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua Yaspinu Purworejo kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hamid AK SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Bupati Purworejo, Bapak Haji Raden Gus Bastian SMM, dari PBNU Pak Profesor Hamid yang kami hormati, Ketua atau Wakil Ketua DPRD Purworejo Pak Rumuji yang saya hormati, dan Pak Kepala Kantor Kenegaraan Purworejo Bapak Haji Fatur Rahman MPDI kami hormati, dan teman-teman dari BPPT maupun dari Dinas Akademika Stainu Purworejo dan seluruh dosen semua yang kami hormati, Bapak Bendahara Otonom NU dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hari ini kita dinegeri oleh Allah Ta'ala sehat walafiat dapat menghadiri pelantikan BPT Stainu Purworejo dan serah terima Stainu Purworejo dari Yayasan Yaspinu Purworejo ke PBNU yang hari ini telah dan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya jadi merupakan doa besar kita pada Allah sehingga ijabah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Allahumma amin. Salat dan salam terutama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan jauh telah terlewatkan sejak berdirinya Stainu atau PTI tahun 1974 sampai sekarang berjalan sedemikian rupa. Dengan penuh kesabaran, hari ini masih juga diberi kesempatan untuk selalu berkiprah dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan hasil baik, keluh kesah dan semangat, gairah serta perjuangan pengelola dari Stainu ini dari sejak PTI sampai sekarang yang diolah bersama-sama ini mendapat ganjaran besar dari Allah Ta'ala, karena itu semua perjuangan Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dengan keikhlasan yang mendapatkan satu kehormatan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu gambaran bahwa inilah
perjuangan harus kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu, hari demi hari, bulan demi bulan telah berjalan. Hari ini untuk menjadikan Staino ini lebih maju lagi, di mana Staino tersebut dalamnya ada NU-nya, sehingga akan lebih mantap lagi kalau dikelola oleh yang punya NU. Sehingga hari ini kami dari Yaspino langsung menyerahkan kepada PBNU agar Staino ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, berjalan antara BPWT, PCNU, PWNU dan WPNU, LPTNU semuanya seiringnya jalan memajukan Staino Purworejo ini. Kita yakin karena semua punya giroh besar untuk memajukan Staino. Terima kasih atas doa restu Bapak sekalian. Selagi pada PBNU kami sepenuhnya monggo, tinggal bagaimana kita mengikutinya sesuai dengan regulasi yang ada. Dan semangat dari BNU, semangat dari PCNU, semangat dari marga masyarakat Purworejo punya NU, dan tidak lupa atas bimbingan, bantuan, kepedulian dari Bapak Bupati Purworejo, kami sampaikan terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pengarahan dan pembinaan oleh PBNU Jakarta dengan tema menyongsong setengah abad Staino Purworejo menuju Universitas Nahdlatul Ulama bermutu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Hanif Saha Ghafur. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Ru'asya Ussuriyah, yang saya hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, Bapak Ketua DPRD Purworejo, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Purworejo, Bapak Kepala Bagian Kesra Purworejo, dan seluruh Ru'asya Utamfidiyah, para pimpinan Banom dan lembaga Nahdlatul Ulama yang ada di Purworejo. Para hadirin sekalian, pendidikan ini adalah sekaligus menjadi mobilitas bagi kita, bagi dosen, bagi mahasiswanya untuk bisa meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Instrumennya adalah pendidikan. Jadi kalau pendidikannya baik, maka itu akan membawa dan mengantarkan mobilitas itu lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Itulah yang namanya kita sebut karir. Jadi pendidikan itu adalah instrumen untuk mengantarkan karir. Bapak Ibu sekalian, untuk itu PBNU Nahdlatul Ulama harus punya concern yang luar biasa untuk memperkuat pendidikannya. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, madrasah sampai ke perguruan tingginya. Jangan sampai kemudian menjadi lembaga pendidikan yang tidak baik, tidak bermutu, ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata kunci. Terkait dengan perguruan tinggi, NU saat ini memiliki 258 perguruan tinggi. Dari 258 perguruan tinggi itu tersebar di seluruh Indonesia, insya Allah yang terbanyak ketimbang perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi Bapak Ibu sekalian,
jangan lupa bahwa perguruan tinggi NU 258 itu yang terbanyak 70%-nya adalah perguruan tinggi agama seperti Stainu, sekolah tinggi ilmu syariah, ilmu tarbiyah dan lain seterusnya. Selebihnya 30% itu adalah perguruan tinggi yang membuka prodi-prodi umum, misalnya seperti Unisma Malang, Unusa Surabaya, Unusu Sumatera Utara. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia kita punya perguruan tinggi. Walaupun tidak seluruhnya ya, di Papua, Sulawesi Utara, Maluku kita Maluku ada, Maluku Utara itu punya perguruan tinggi NU yang buka prodi umum. Namun hal penting yang perlu kita ke depan ketahui bahwa kalau Bapak Ibu sekarang membangun masjid, ya, masjid itu tidak dikompetisikan. Kalau Bapak Ibu membangun rumah sakit itu tidak boleh dikompetisikan. Tapi kalau membangun pendidikan, membangun sekolah, membangun perguruan tinggi secara sistem di seluruh dunia itu dipaksa masuk ke dalam struktur persaingan. Jadi perguruan tinggi memang harus maju, harus kuat, harus bermutu. Kenapa? Karena dipaksa masuk di dalam sistem seluruh dunia itu adalah masuk ke dalam struktur persaingan yang mungkin keras. Tidak ada ranking-ranking masjid terbaik di dunia, tidak ada. Tapi ranking perguruan tinggi ada. Oleh karena itu kita harus concern untuk membangun perguruan tinggi yang baik, yang mampu bersaing, yang kuat dan bermutu. Gitu. Nah, kalau selama ini NU mungkin masih lemah dalam hal seperti itu, tapi kita ke depan harus lebih kuat lagi. Investasi mungkin tidak sekarang yang dibutuhkan adalah bukan investasi gedung tinggi-tinggi, tapi investasi pendidikan berbasis IT. Bapak Ibu sekalian, Stainu ini bisa punya pembelajaran di pesantren-pesantren. Stainu ini bisa juga punya pembelajaran di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Purworejo. Jadi tidak perlu ragu untuk besar, tidak perlu ragu Stainu itu untuk menjadi perguruan tinggi hebat, menjadi perguruan tinggi besar. Bahkan nantinya bisa bertumbuh besar. Kenapa bisa bertumbuh besar? Bapak Ibu sekalian, NU itu punya basis yang kuat. Jangan hanya basis saja yang kita miliki, tentu harus dikelola dengan baik. Ya. Amal usahanya NU harus dikelola dengan baik. Jangan hanya sekedar punya umat banyak. Kalau hanya sekedar umatnya banyak itu seperti buih. Buih itu adalah hanya bisa diombang-ambingkan kemana-mana oleh ombak yang lebih besar. Tapi kalau NU itu adalah punya basis tapi sekaligus punya amal usaha yang bagus, punya rumah sakit, nah disitulah NU bisa menentukan, gitu. Bisa menentukan, wah untuk jadi bupati kita dukung kader sendiri, gitu. Kalau tidak, ya kita diombang-ambingkan. Oleh karena itu ke depan mari kita membangun bukan hanya punya Stainu dari tahun ke tahun tetap Stainu, tapi kita bisa tingkatkan menjadi universitas. Nah, begitu juga bukan amal usaha NU itu monggo diperkuat juga adalah di bidang kesehatan, rumah sakit. Tadi kami berbincang-bincang dengan Bapak Bupati. Sebetulnya Bapak Bupati sudah mendorong PCNU itu punya rumah sakit. Katanya beliau izin untuk rumah sakit untuk D dan C itu adalah cukup di Kabupaten Purworejo. Izinnya kepada Bapak Bupati. Nah yang paling penting kita bekerja untuk itu. Insya Allah saya optimis Bapak Ibu sekalian mampulah untuk mendirikan rumah sakit.
Kalau perguruan tinggi itu izinnya ke Jakarta. Dan di Jakarta itu susahnya luar biasa untuk izin perguruan tinggi itu. Apalagi ke depan. Tapi alhamdulillah untuk NU tidak dipersulit gitu. Tinggal kita ngomong sama Pak Menteri, ngomong Pak Dirjen Dikti. Alhamdulillah sejak periode kepemimpinan Kiai Said Aqil Siraj, PBNU itu telah mendirikan 38 perguruan tinggi NU di seluruh Indonesia. Dan semuanya adalah perguruan tinggi baru. Gitu. Nah, itulah yang kira-kira kami harapkan kepada PCNU Purworejo untuk berkomitmen dan sungguh-sungguh serius untuk punya perguruan tinggi yang lebih baik, punya rumah sakit. Ya. Dan itulah hikmat yang akan dikenang bukan hanya oleh Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin cucu-cucu kita. Bisa juga rumah sakit itu ya untuk pengurus NU gratis, kan bisa begitu. Untuk pengurus NU gratis. Sehingga apa? Jadi amal usaha itu adalah juga bisa dinikmati bukan hanya oleh NU, tapi orang luar NU. Ya, siapapun saja yang mau kuliah di perguruan tinggi NU, siapapun saja yang mau ke rumah sakit NU, berobat ke rumah sakit NU, tidak ada masalah. Semuanya bisa kita akomodir dengan baik. Pertanyaannya adalah mengapa sih NU ini kok baru sekarang? Pada tahun 1880-an itu perguruan tinggi Kristen jumlahnya di Indonesia ini sudah 80%. Jadi yang pertama kali mengenyam pendidikan modern itu adalah orang-orang Kristen sebetulnya. Jadi wajar kalau orang Kristen itu lebih awal. Pada tahun 1945 pada saat 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Pada saat itu hanya punya 300 dokter. Ya, sekitar 150-an insinyur. Punya sarjana hukum itu 200-an. Indonesia merdeka punya sarjana ilmu ekonomi cuma 3 orang. Jadi Indonesia merdeka sarjana ekonominya tinggal 3 orang saja. Hanya 3 orang. Dan semuanya itu adalah bukan lulusan Indonesia. Lulusan dari Belanda, kuliah di Belanda, pulang ke Indonesia. Seperti itu. Indonesia ini mulai banyak menuai sarjana itu adalah sejak 1960-an ya, 60-an itu sudah mulai banyak sarjana. Dan sekarang ini baru sekarang sebetulnya. Nah, kita pun juga karakteristik masyarakat juga berbeda-beda. Kalau orang Kristen kumpul 10 orang, itu jadi sekolah. Kalau orang Katolik mungkin 25 orang jadi sekolah. Kalau orang Muhammadiyah mungkin 50 orang anggota Muhammadiyah ada di satu desa, di kecamatan atau di kabupaten, itu jadi sekolah. Nah, orang NU itu baru menunggu 500 sampai 1 juta baru punya sekolah. Oleh karena itu kita harus berubah memang. Harus berubah. Bahwa kita harus punya tekad bahwa kita bisa. Jangan menunggu banyak orang. Gitu ya, baru kita sadar, baru kita bisa mendirikan sekolah, baru kita bisa mendirikan perguruan tinggi. Nah, itulah ke depan yang kami harapkan ya. Kita sudah bukan zamannya lagi. Di Indonesia merdeka ini siapapun boleh berkreasi, berprestasi, punya sukses ya, bisa membangun perguruan tinggi gitu. Nah, itulah antara lain yang paling penting. Yang terakhir saya ingin titipkan. Yang paling penting adalah kalau sekarang ini adalah pendidikan apa? Pendidikan karakter. Oleh karena itu saya berharap sekolah dan perguruan tinggi NU kuat di dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter apa yang paling bagus? Pendidikan karakter kepemimpinan.
leadership character. Pendidikan karakter kepemimpinan yang terbaik itu di mana? Bukan di sekolah, bukan di pesantren. Pendidikan karakter yang terbaik itu adalah di rumah. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, jangan kemudian di rumah tidak ada aktivitas. Kecerdasan akademik itu adalah kontribusi suksesnya kepada seseorang itu tidak banyak, ya, hanya 30%. Selebihnya itu apa? Pendidikan karakter, karakter kepemimpinan itu. Dan karakter kepemimpinan yang terbaik itu bukan di sekolah tapi di rumah kita. Oleh karena itu jangan lalai orang tua yang sedang work from home itu adalah melakukan pendidikan karakter kepemimpinan itu kepada anak-anaknya. Jadikan itu program sekolah, jadikan itu program pemerintah daerah untuk menggiring anak itu adalah mampu membangun karakter kepemimpinan di sekolah, di rumahnya masing-masing. Pendidik karakter yang terbaik itu bukan guru, bukan kiai. Siapa pendidik karakter terbaik? Orang tuanya sendiri. Dan orang tua, pendidik karakter yang terbaik bagi orang tua itu adalah bukan siapa-siapa. Kalau orang tuanya mampu menjadi teladan sukses bagi anak-anaknya. Coba bayangkan Bapak Ibu sukses, punya prestasi, jadi bupati, jadi gubernur, kemudian mendidik anaknya, percaya anaknya. Kenapa? Karena bisa mampu orang tua memberi teladan kepada anak-anaknya atas kesuksesan itu. Oleh karena itu pendidikan NU jangan ragu-ragu untuk menerapkan pendidikan karakter yang baik itu. Terkait dengan pendidikan karakter, kecerdasan akademik itu menjadi sedikit fungsinya. Anda lulusan UGM dengan nilai prestasi 4, dengan lulusan Stainu, ya, Purworejo, apa ada bedanya? Kalau dari segi kecerdasan akademik mungkin ada bedanya. Tapi yang membuat orang sukses itu adalah karena dia memiliki kemampuan karakter sukses, karakter kepemimpinan, dan kecerdasan leadership yang bagus. Itulah, dan itu tidak mahal. Kalau pendidikan akademik Anda di UGM, di Universitas Indonesia, di ITB mungkin mahal. Tapi kalau untuk pendidikan karakter kepemimpinan yang membuat Bapak Ibu sukses, mahasiswa kita sukses, itu adalah murah, dan sangat murah. 3 hal itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendidikan dan masa depan pendidikan tinggi NU. Insya Allah Stainu yang akan datang ini akan berubah menjadi institut, dan kita doakan Stainu Purworejo mampu dan siap untuk membangun rumah sakit di Purworejo ini. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mas Duki CH. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. Semoga pertemuan pada siang hari ini diberkahi oleh Allah, dan semua yang kita cita-citakan Allah akan mengabulkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni foto bersama kepada yang terhormat Bapak Bupati Purworejo, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, kepada yang terhormat Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Purworejo, kepada yang terhormat perwakilan dari PBNU Jakarta, kepada yang terhormat Ketua Stainu Purworejo, kepada yang terhormat Ketua Yaspinu Purworejo, dan kepada yang terhormat Ketua BPP Stainu Purworejo untuk melaksanakan foto bersama. Kepada hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan Badan Pelaksana Penyelenggara Stainu Purworejo dan Serah Terima Stainu Purworejo dari Yaspinu Purworejo kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama telah berakhir. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus BPPT Stainu Purworejo untuk melaksanakan foto bersama.